Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak William Johnson Ngangi serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, kelompok kami yang beranggotakan saya Dian Eka Saputri, 2 Agung Cahyono, 3 Asifa Salma Naila, dan yang terakhir Fernanda Arfa Arya Satya. Di sini kami akan membahas materi sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Hakikat musibah dan ujian. Musibah merupakan peristiwa atau kejadian yang dialami seseorang baik ringan ataupun berat. Contohnya gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut biasanya menimbulkan kerugian berbentuk harta benda hingga nyawa seseorang. Umumnya, musibah selalu identik dengan kesusahan. Padahal, kesenangan yang dirasakan pada hakikatnya musibah juga. Dengan musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapa yang baik amalnya. Ujian dalam bahasa Arab disebut bala. Secara istilah, bala dapat diartikan cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Orang yang mendapat ujian atau cobaan diharapkan bersikap sabar dalam menjalani apa yang sedang menimpa dirinya. Allah SWT dan Rasul-Nya selalu memerintahkan umat manusia agar selalu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sabar berarti menahan diri dari melaksanakan sesuatu yang meninggalkan sesuatu. Selain sabar, kita harus tawakal. Kemudian ada pula dalil Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan tentang sabar. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 155-156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ilaihi raji'un. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Selain surah Al-Baqarah ayat 155-156, ada pula surah Al-Ibrahim ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumin Nuhin wa 'adin was-samud walladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi shakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Yang artinya, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka?
Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka semua menutupkan tangannya ke mulutnya sebagai tanda penolakan dan karena kebencian, dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan ajaran yang kamu bawa, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan menyangkut apa yang kamu serukan kepada kami. Quran Surah Ibrahim ayat 9. Dalam suatu riwayat hadis yang diterangkan oleh Imam Ahmad melalui Ummu Salamah, menceritakan bahwa pada suatu hari Abu Salamah datang kepadaku setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia menceritakan pengalaman tersebut. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah seorang muslim tertimpa musibah lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah gantinya yang lebih baik kecuali doanya akan dikabulkan." Ummu Salamah melanjutkan, ketika Abu Salamah wafat, aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan berdoa, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah penggantinya yang lebih baik. Namun, saya merenung, dari mana saya akan mendapatkan yang lebih baik daripada Abu Salamah? Setelah masa iddah saya berakhir, Rasulullah memberi izin untuk menikah lagi. Saat itu, saya sedang sibuk menyamak kulit, dan ketika Rasulullah datang, saya mempersiapkan tempat duduk untuknya dengan bantal dari sabut. Beliau pun duduk di atasnya dan menyampaikan lamaran kepada saya. Setelah Rasulullah selesai berbicara, saya menyampaikan, "Ya Rasulullah, keadaan saya mungkin tidak menarik bagi Anda. Saya adalah seorang wanita yang sangat cemburu, dan saya khawatir Anda mendapat sesuatu dari saya yang dapat menyebabkan azab Allah terhadap saya. Selain itu, saya sudah tua dan memiliki banyak anak." Beliau menjawab, "Mengenai kecemburuan yang Anda sebutkan, semoga Allah menghapusnya dari hati Anda. Tentang usia tua yang disebutkan, saya juga mengalami hal yang sama. Dan mengenai keluarga yang Anda sebutkan, keluarga Anda juga adalah keluarga saya." Dalam surah Ibrahim ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada umat manusia apakah mereka telah mendengar berita mengenai umat-umat terdahulu, seperti kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Ad, kaum Samud, serta umat yang datang setelah mereka masuk penduduk Madian, kaum Tuba, dan lainnya, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang benar-benar mengetahuinya dengan sebenarnya. Meskipun para rasul membawa bukti-bukti yang jelas, mereka tetap mendustakannya. Mereka bahkan menunjukkan kebencian terhadap para rasul dengan menutupkan tangan ke mulut. Selain itu, umat-umat tersebut menyatakan keraguan dan ketidakyakinan terhadap kebenaran dakwah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 155-156 dan Ibrahim ayat 9. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tafsir Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kesenangan, dan ada kalanya mengujinya dengan kesengsaraan berupa rasa takut dan rasa lapar. Seperti yang disebutkan, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Kemudian disebut pula kekurangan harta, yakni lenyapnya sebagian harta, jiwa, buah-buahan, yakni kebun dan lahan pertanian, tanamannya tidak menghasilkan buahnya, sebagaimana kebiasaannya, dalam tanda kurung, menurun produksinya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa sebagian pohon kurma sering tidak berbuah. Hal ini dan yang semisal dengannya merupakan suatu cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang sabar, maka ia mendapat pahala, dan barang siapa tidak sabar, maka azabnya akan menimpanya.
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa semua yang menimpa umat manusia merupakan kehendak-Nya, termasuk juga dengan cobaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah karena Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kadar dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang imannya kuat, niscaya akan sabar dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan sesuai dengan kadar kekuatan hambanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mungkin akan memberikan cobaan berupa kelaparan, kemiskinan, sakit, dan sebagainya. Tidak ada kejadian yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ada dan tidaknya sesuatu semata-mata merupakan kehendak-Nya. Jadi, ketika seorang tertimpa musibah, hendaknya ia segera mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan keteguhan, kesabaran, dan rahmat balik musibah yang menimpanya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam tanda kurung dimaksudkan istiraj. Dikala tertimpa musibah, seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seraya berdoa sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala kala mendapatkan musibah. Yang kedua, tafsir surah Ibrahim ayat 9. Surah Ibrahim ayat 9 adalah informasi pembuka dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat Islam. Allah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad, kaum Samud, dan umat-umat lainnya yang mendustakan semua rasul yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud firman Allah, rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, adalah bahwa mereka membawa hujah-hujah dan dalil-dalil yang jelas dan tak terbantahkan. Adapun firman Allah, tetapi mereka menutupkan tangannya ke mulutnya sebagai tanda penolakan dan karena kebencian. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa mereka memberi isyarat pada mulut para rasul agar diam dan tidak menyeru mereka kepada jalan Allah. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, mereka kaum para rasul bahkan menutup mulut para rasul dengan tangan mereka sebagai bentuk pendustaan terhadap mereka. Sebagian ulama lain juga menafsirkan bahwa ayat tersebut mengungkapkan bahwasannya mereka diam dan tidak mau mengikuti ajaran para rasul. Dikatakan juga bahwa mereka menggigit tangan sendiri sebagai bentuk kemarahan terhadap para rasul. Al-Nawawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. bahwasanya tatkala kaum para rasul itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka heran membari menutup mulut dengan tangan mereka. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan ajaran yang kamu bawa, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan menyangkut apa yang kamu serukan kepada kami. Makna sabar. Sabar berarti menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Makna sabar mencakup dalam 3 macam poin berikut. 1. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. 3. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menerapkan prinsip sabar. Saat menghadapi berbagai musibah dan juga ujian, seseorang mukmin diharapkan memiliki sikap-sikap berikut. 1. Tetap yakin atau optimis bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. 2. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun setiap kali mengalami musibah. 3. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal menjadi syarat bagi seseorang untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, ada 3 langkah yang sebaiknya dilakukan saat bertawakal. 1. Jauhi menggantungkan hati kepada selain Allah. Jika kita menaruh harapan pada sesuatu selain Allah saat menghadapi masalah ataupun itu musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. 2. Hindari usaha yang membawa mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya, jika kita sebagai anak mengalami masalah dengan saudara, meskipun sudah berupaya berbuat baik namun ditolak, sebaiknya kita memohon kepada Allah agar hatinya dilunakkan. Sebaliknya, mencari pelarian dengan berbagai persoalan keluarga di media sosial hanya akan membuat masalah kita diketahui oleh masyarakat umum.
3. Saat bertawakal, mari kita serahkan diri sepenuhnya kepada Allah dari awal hingga akhir urusan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan merasa tenang dan mampu menerima hasil ikhtiar dengan hati yang lapang. Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian Al-Quran mengandung banyak ayat yang menyoroti keutamaan dan janji Allah bagi mereka yang bersikap sabar. Berikut beberapa manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan juga ujian. 1. Memperoleh kesudahan yang baik. 2. Memperoleh keberuntungan. 3. Memperoleh cinta dari Allah. 4. Mendapatkan petunjuk. Dan yang terakhir, memperoleh martabat yang tinggi di surga. Maka dapat kita simpulkan bahwa sabar dalam menghadapi musibah dan ujian adalah sikap terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi lebih kepada ketabahan hati dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil tetap berusaha dan berdoa. Sikap sabar ini memiliki banyak keutamaan seperti mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan emosi dan mendapatkan pahala yang besar. Sabar dalam menenangkan hati dan pikiran, mencegah perbuatan buruk yang timbul akibat emosi, mendapatkan pahala dan ridho Allah, menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Dengan memahami dan mengamalkan kesabaran, seseorang dapat menghadapi setiap musibah dan ujian hidup dengan lebih baik, meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.